Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dakwah Kaliulu Channel, Usman Sofyan. Kali ini dengan sebuah cerita Islami yang insya Allah akan menjadi inspirasi, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri Syria, ada sebuah masjid yang banyak dikunjungi jamaahnya. Selain untuk pelaksanaan sholat berjamaah, di masjid itu juga digunakan untuk kegiatan pengajian halaqah, yang dipimpin oleh seorang murabi, yang alim dan soleh, yang juga mengamalkan ilmunya, yaitu Syekh Salim Musati, yang menyampaikan kajian ilmu agama kepada para jamaah. Sementara itu, di masjid tersebut, ada seorang yang tinggal di bilik masjid, dan aktif mengikuti pengajian dengan Syekh Salim. Orang itu termasuk pemuda yang fakir, namun ia seorang yang soleh serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat, ketika ia sedang mengikuti pengajian di masjid tersebut bersama para jamaah yang lainnya, ia merasakan lapar yang teramat sangat. Karena sudah 2 hari belakangan ini ia tidak makan, dan tidak ada punya makanan yang harus ia makan, dan ia pun tidak punya uang untuk membeli makanan. Ketika itu, ia merasa seolah-olah nyaris mati karena begitu laparnya, dan ia pun berpikir tentang bagaimana agar bisa makan, dan apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan makanan. Maka kemudian terpikir di dalam benaknya, bahwa ia harus mencuri sesuatu agar ia bisa mendapat makanan untuk dimakan. Menurutnya, ia sudah sampai pada ambang batas darurat yang dibolehkan untuk makan bangkai sekalipun, atau mencuri sebatas kebutuhannya. Inilah pikiran yang ada dalam otaknya saat itu. Kemudian ia pun keluar dari masjid itu, dan dari sana ia berjalan melewati beberapa rumah, yang memang rumah-rumah itu berhimpitan dengan masjid tersebut. Sesaat kemudian, dengan sembunyi-sembunyi ia mengintai-intai beberapa rumah yang rencananya akan ia masuki. Setelah menanti sejenak, ia melihat rumah yang tidak ada orang di dalamnya, dan dari dalam rumah itu, ia mencium aroma masakan yang semakin menarik dirinya untuk memasuki rumah tersebut. Kemudian tanpa bersusah payah, ia pun dapat memasuki rumah tersebut dan sudah berada di dalamnya. Karena rasa lapar yang ia rasakan, maka ia segera menuju ke ruang dapur untuk mencari makanan. Di ruang dapur itu, ia melihat beberapa potong roti bakar yang berada di atas meja makan. Karena saking laparnya, kemudian ia mengambil satu potong roti itu dan menggigitnya. Namun seketika itu, akal sehatnya bekerja dan ia berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa aku mencuri? Aku telah mengambil yang bukan hakku. Dan mengapa mencari makan dari cara yang tidak halal? Bukankah ini perbuatan dosa? Ya Allah, ampunilah kehilapanku ini." Kemudian gigitan roti yang hampir ia telan itu, dimuntahkannya. Ia merasa telah berdosa pada apa yang ia perbuat itu. Lalu ia letakkan kembali roti itu ke tempatnya. Ia merasa sangat menyesal dan berulang-ulang mengucapkan istighfar, "Ya Allah, ampunilah aku yang telah berbuat dosa." Kemudian ia keluar dari rumah itu, dan kembali ke masjid bergabung dalam halaqah pengajian yang dibimbing oleh Syekh Salim. Ia pun duduk di sudut ruangan masjid sambil menahan lapar, dan ia pun hampir tidak memahami apa yang ia dengar mengenai pengajian itu. Setelah pengajian selesai, dan para jamaah pun sudah meninggalkan masjid, lalu datanglah seorang wanita yang berusia masih cukup muda, dan berparas cantik, yang ditemani oleh seorang lelaki tua. Perempuan dan lelaki tua itu, menghadap kepada Syekh Salim yang kala itu masih berada di masjid. Lalu wanita itu berbincang dengan Syekh Salim, yang perbincangannya itu tidak bisa didengar oleh orang lain, termasuk pemuda tersebut, yang masih berada di sudut ruang masjid. Setelah perbincangan mereka selesai, lalu Syekh Salim memanggil pemuda itu, yang memang hanya dialah yang ada di situ. Setelah pemuda itu menghadap Syekh Salim, lalu Syekh Salim bertanya pada pemuda itu, "Apakah kamu sudah mempunyai istri?" Pemuda itu menjawab, "Belum." "Apakah kamu ingin menikah?" lanjut Tuan Syekh. Beberapa saat, pemuda itu terdiam. Dan Tuan Syekh pun mengulangi pertanyaannya.
Lalu pemuda itu menjawab, "Tuan Syekh, ya saya ingin menikah, tapi saya orang fakir yang tidak punya uang. Jangankan untuk biaya menikah, untuk membeli makanan pun saya susah. Demi Allah, dengan apa saya harus menikah?" Dengan tutur kata yang bijak dan sambil tersenyum, Tuan Syekh menjelaskan, "Wahai anak muda, wanita ini, tadi telah bercerita padaku, bahwa suaminya telah meninggal, dia tidak lagi punya sanak saudara yang lain, kecuali seorang pamannya ini yang sudah tua," kata Syekh Salim sambil menunjuk kepada pamannya yang duduk di dekat wanita itu. Lalu Syekh Salim melanjutkan katanya, "Dan wanita ini, memperoleh warisan rumah dan mata pencarian dari almarhum suaminya. Dan dia kepingin mendapatkan seorang lelaki yang mau diajak berkeluarga, untuk menjadi suaminya. Tujuannya adalah agar dia tidak terus-menerus dalam kesendirian, dan juga untuk menjaga fitnah dirinya, dari hasrat lelaki lain yang tidak halal. Maka untuk itulah dia menyerahkan urusan ini kepadaku, agar dicarikan seorang suami sebagai pendampingnya. Dan ia berharap, tentunya adalah seorang suami yang soleh. Oleh karena itu, aku memanggilmu, dan menanyakan kepadamu, apakah kamu bersedia menikah dengannya?" "Baiklah, saya bersedia menikahinya. Tapi, bagaimana dengan kondisi saya, karena saya orang miskin yang tidak punya apa-apa?" tutur pemuda itu. Dengan arif dan lemah lembut, Syekh Salim berkata, "Wahai anak muda, yakinlah dan tawakallah kepada Allah, bahwa dalam urusan rejeki sudah diatur oleh Allah, yang terpenting bagi kita adalah berusaha." Lalu Tuan Syekh bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerima lelaki ini, sebagai suamimu?" Dengan penuh keyakinan, wanita itu menjawab, "Ya, saya menerimanya." Setelah ada kesepakatan dari semuanya, kemudian akad nikah pun dilangsungkan. Tuan Syekh memanggil 2 orang saksi, dan paman wanita itu yang menjadi walinya. Setelah itu, wanita tersebut mengajak pemuda yang telah menjadi suaminya itu, pulang ke rumahnya. Ketika tiba di rumahnya dan mereka memasukinya, si lelaki itu sungguh sangat terkejut. Ternyata rumah itu adalah rumah yang pernah ia masuki untuk mencuri makanan. Ya, rumah itu adalah rumah milik perempuan, yang sekarang menjadi istrinya. Tak lama berselang, lalu perempuan itu berkata, "Wahai suamiku, kelihatannya engkau begitu lelah dan lapar, apakah engkau mau makan?" "Ya," jawab pemuda itu. Ketika wanita itu membuka tutup makanan yang ada di meja makan, dia merasa terkejut dan heran, karena dilihatnya, roti yang ada di meja makan itu, sebagiannya sudah bekas dimakan orang. "Siapa orangnya yang sudah memasuki rumahku ini, dan memakan roti ini?" keluh si wanita itu. Kemudian pemuda yang telah menjadi suaminya itu, menangis di hadapan istrinya itu. Ia menceritakan semua kisahnya itu kepada istrinya. Dan ia memohon maaf dengan tulus kepada istrinya itu. Kemudian, dengan rasa iba dan penuh kasih sayang, istrinya itu berkata, "Wahai suamiku, aku tidak akan pernah membenci dan marah pada dirimu dan pada apa yang telah engkau lakukan. Inilah buah dari sifat takwa serta kesolehanmu. Engkau telah menjaga diri dari perbuatan dosa. Engkau telah meninggalkan mencari rejeki dari cara yang haram, dikarenakan engkau takut kepada Allah. Karena engkau telah meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah pun menggantikannya dengan yang halal. Dan Allah juga memberimu dengan yang lebih baik. Sekarang, engkau bukan hanya dapat menikmati makanan yang halal, tapi juga dapat memiliki rumah ini, dan juga memiliki pemiliknya rumah ini." "Wahai suamiku," lanjut wanita itu berkata, "sekarang aku adalah milikmu, dan apa yang menjadi milikku, adalah milikmu juga. Aku bersyukur mendapatkan seorang suami yang jujur dan soleh, serta bertakwa." Mendengar kata-kata yang tulus dari istrinya, lalu si lelaki itu bersujud, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Demikianlah kisah ini, semoga menjadi inspirasi bagi kita, untuk selalu istiqomah dalam kebaikan.
Barang siapa meninggalkan suatu perkara yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan perkara yang halal, dan yang lebih baik. Sesungguhnya, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan, dan memberi rejeki dari arah yang tidak terduga, bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Kisah ini bersumber dari kitab yang berjudul Man Taraka Syai'an Lillah, karya Ibrahim bin Abdullah Al-Hashimi. Dipersembahkan kembali, dengan penyesuaian kata dan alur kisah, oleh Dakwah Kaliulu Channel, Usman Sofyan. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like dan subscribe.